Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mengawali pagi hari ini, firman Tuhan yang akan kita sama-sama renungkan dalam renungan harian kita, yaitu terambil dari Yohanes 8 ayat 48 sampai 59. Ya, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita sama-sama berdoa. Kita satu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa, bersyukur terima kasih atas kasih karunia-Mu. Engkau telah menjaga dan melindungi kami sepanjang malam dan pagi hari ini ya Tuhan. Di hari baru yang Engkau perkenankan ya Tuhan, kami dapat merasakan kasih-Mu yang luar biasa dan selalu baru setiap pagi. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami siap untuk melandasi hari kami ya Tuhan dengan firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkannya. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu ini bisa menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami, dan kiranya iman kami tetap terjaga. Dan inilah doa anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita akan membaca bersama-sama dari Yohanes 8 ayat 48 sampai 59 dengan judul Yesus sudah ada sebelum Abraham. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakku lah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami? Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita." Maka kata orang Yahudi itu kepadanya, "Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Ya, renungan harian kita pagi hari ini yaitu dengan satu judul, yaitu firman yang menghidupkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dan pembacaan kita, orang-orang Yahudi yang berdebat dengan Yesus mengakui dirinya sebagai keturunan Abraham dan anak-anak Allah. Namun, jawaban Yesus adalah, "Jikalau Allah adalah Bapamu, tentulah kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah." Lebih dari itu, Yesus menegur mereka bahwa iblislah yang menjadi bapamu dan kamu tidak berasal dari Allah karena kamu tidak mendengarkan firman Allah. Itu yang kita baca. Setelah mereka mendengarkan kata-kata Yesus dan menegur mereka dengan keras, mereka lalu menganggap Yesus sebagai orang Samaria dan kerasukan setan. Namun Yesus menjawab bahwa barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya.
Teguran atau jawaban Yesus kepada orang-orang Yahudi juga merupakan pengajaran bagi kita. Tidak ada ya, bahwa kita itu juga biasa melihat atau tidak jarang juga ada orang-orang yang menganggap diri sebagai orang-orang yang percaya dan mengenal Tuhan, bahkan yang rajin sekalipun dalam mengikuti persekutuan, dalam praktek kehidupan sehari-harinya itu ya mereka itu sebenarnya jauh dari kehendak Tuhan. Yaitu tidak jarang ya kita temui di sekitar kita. Dan mereka juga tidak menuruti firman Tuhan yang telah Tuhan perintahkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ciri orang percaya adalah menuruti firman Allah dalam kehidupannya. Firman itu bukan hanya diterima, melainkan juga harus kita turuti. Bukan hanya harus dimiliki, melainkan kita juga harus meneruskannya firman Tuhan itu. Kita harus menjaganya sebaik mungkin dalam pikiran dan dalam segala tindakan kita, serta menjadikan firman itu sebagai peraturan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah menjadikan firman Tuhan itu sebagai pegangan hidup kita, maka kitalah orang-orang yang sungguh beruntung. Karena kita memiliki hak istimewa, yaitu tidak akan mengalami yang namanya maut sampai selama-lamanya, melainkan kita akan memperoleh keselamatan atau kehidupan yang kekal. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita alami dan kita rasakan hadirat Tuhan dengan selalu bersandar dengan segala firman yang Tuhan perintahkan. Kita rajin baca Alkitab, kita rajin berdoa kepada Tuhan. Dan kiranya renungan firman Tuhan pagi hari ini bisa menjadi suluh dan pedoman bagi kita. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan mari kita sama-sama menutup rehat kita pagi hari ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa, kami mengucap syukur atas kasih dan rahmat-Mu. Engkau masih memperkenankan dan memampukan kami untuk terus hidup dan bernafas sampai saat ini. Ya Bapa, kami mengucap terima kasih atas pemberian hari baru, kesempatan baru untuk kami hidup lebih baik. Untuk kami bisa berbagi dengan sesama ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya firman yang kami baca ya Tuhan bisa menjadi suluh dan pedoman buat kami dan buat orang-orang yang di sekitar kami. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu akan selalu menjaga dan melindungi kami. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati ya Tuhan kehidupan kami, kehidupan keluarga kami ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi yang sedang kami rasakan ya Tuhan di muka bumi ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan kami mohon, kiranya pandemi COVID-19 ini ya Tuhan segera berlalu, agar kehidupan kami ya Tuhan, kerinduan kami ya Tuhan, dapat kami jalani dengan normal kembali ya Tuhan. Terlebih lagi ya Tuhan, kerinduan jemaat-jemaat-Mu, umat-Mu ya Tuhan, untuk beribadah bersama-sama di rumah-Mu yang kudus ini. Ya Bapa, kami berdoa juga buat pemerintah kami, tim medis, yang sedang mengupayakan ya Tuhan menolong orang-orang yang sedang mengalami penderitaan akibat pandemi COVID-19. Ya Bapa, kiranya Tuhan Engkau senantiasa memberi kami kesehatan dalam menjalani segala aktivitas kami pada pagi hari ini. Inilah doa anak-Mu ya Tuhan. Kami bawa doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Demikian renungan harian kita pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati.